Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat privat RFF LOP yang berbahagia, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Itu suaranya. Semangat. Apa itu magnet rezeki? Satu sama Untuk apa kita semuanya ada di sini? bersama. Apa semuanya yakin bisa ajaib? Bisa. Tepuk tangannya ini buat teman-teman semuanya pada malam hari ini yang saya sukai. Energi semangat yang semacam ini nih, ada suaranya Bunda Murti, Bunda Rosni, dan kencang-kencangan. Teman-teman yang berbahagia, mari kita berdoa bareng-bareng ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di dalam ruangan privat RFF LOP pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kesempurnaan yang paripurna, beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Kalau putrinya belum ada jodoh, insya Allah segera ada jodoh. Amin. Insya Allah kita semuanya penghasilannya 5 miliar satu bulan, punya tabungan 1.000 dinar. Amin. Insya Allah kita semuanya haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Dapat husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah, mendapatkan surga Firdaus berkat syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semangat semuanya. Semangat pagi. Gimana? Semangat pagi. Pagi. Waduh. Keren, dahsyat, luar biasa ya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat. Apabila teman-teman yang masih ada dalam kekurang sehatannya, semoga lekas sembuh, semoga diberikan kesembuhan beserta dengan seluruh keluarganya ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya nanti dapat berkah ya, bersama-sama kita menjalankan riyadoh kita ya, privat RFF LOP. Nanti kita akan membaca Al-Waqiah bareng-bareng, dan juga teman-teman kita punya kajian yang istimewa ya, judulnya adalah cara menciptakan sistem saat tidur pun bisa dapatkan uang. Waduh, merem tapi dapat uang. Caranya gimana? Apakah caranya dengan bermimpi? Ya Allah, saya mimpi tadi malam. Saya sering kayak gitu ya, teman-teman. Gimana? Tiba-tiba mimpi, kemudian di dalam mimpi itu ada yang kasih uang. Pernah nggak? Pernah ya, sering banget ya. Tapi pengen nggak mimpi itu terwujud menjadi nyata? Pengen. Ya, perasaannya tiba-tiba ternyata beneran saya dapat uang. Biasanya yang gini ya teman-teman. Ini pengalaman saya sendiri, bukan saya ahli menakwilkan mimpi, tapi saya membaca mimpi saya sendiri. Kalau dalam mimpi kita itu mendapatkan uang itu adalah simbol rezeki ya, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki pada pagi harinya, biasanya kayak gitu. Kemudian apalagi nih simbol rezeki? Makan-makan ya. Kalau makan besar, kita dapat rezeki yang besar. Kemudian apalagi nih simbol rezeki dalam mimpi? Nah, misalnya kita dapat ikan. Dapat ikan, pernah nggak tuh mimpi mancing dapat ikan? Banyak banget. Nah, itu pernah saya dapat seperti itu. Ternyata karir saya naik gitu. Kemudian simbol naik tangga terus ke atas, berarti kehidupan kita juga naik. Atau mimpi bertemu dengan ibunya atau orang tua yang sudah meninggal, itu juga bagus. Apalagi nih, kalau saya membahasnya mimpi yang bagus-bagus ya. Kalau mimpi yang nggak bagus, kurang bagus, tidak boleh diceritakan ya. Rasulullah sendiri menyarankan kita kalau mimpi yang bagus boleh dicerita-ceritain, tapi kalau mimpinya nggak bagus, diem aja gitu. Kemudian tidurnya harus meludah ke kiri 3 kali.
Ya karena mimpi yang tidak bagus itu datangnya dari setan gitu. Nah, mimpi memeluk bulan, ada lagi mimpi melihat Ka'bah. Pokoknya itu adalah simbol-simbol rezeki Mimpi ketemu keajaiban ya. Rasulullah. Nah, barang siapa yang sering bermimpi demikian, berarti kita akan segera memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mimpi melihat bintang, mimpi melihat bintang jatuh gitu, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya disyukuri aja. Mimpi yang baik-baik itu kita syukuri, dan esok paginya insya Allah kita akan dapat rezeki. Kalau saya biasanya demikian, entah itu rezeki wujudnya apa, tiba-tiba ada kabar baik, kemudian ada kenaikan pangkat, atau memang benar-benar dikasih uang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu juga boleh jadi menjadi pertanda kalau teman-teman semuanya mau ajaib gitu. Bisa diperoleh dari mimpinya. Tapi bisakah impian yang baik itu kita minta? Saya mau ngimpi ini ya Allah. Ya kadang-kadang ya yang jelas teman-teman, kalau sebelum tidur sunahnya adalah untuk berwudu gitu ya, supaya kita mimpinya tidak digodain, tidak digangguin. Kemudian kita membaca surat Al-Mulk sama Ar-Rahman gitu ya. Nanti amalan-amalannya lainnya sebelum tidur ini bisa dikonsistenkan supaya teman-teman semuanya mendapatkan impian yang baik. Nah, kalau di makom tertentu ya, di level tertentunya kita nih, atau mungkin kita sudah tingkat ma'rifatullah gitu, tazkiyatun nafsnya udah bagus gitu, bisa jadi kita bisa ketemu dengan Rasulullah. Tapi jarang-jarang manusia ya biasa itu yang bertemu atau berjumpa dengan Rasulullah ya. Benar-benar Rasulullah itu seperti apa? Nah, tapi makomnya adalah makom para wali. Kemudian ada makom yang keturunannya baginda Nabi sendiri, mungkin bisa kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ada juga surat atau amalan-amalan tertentu ya, bahkan ada seorang yang mengajarkan kepada saya, tapi walau alam gitu ya, membaca sebuah doa, yang doa itu dikhususkan supaya bermimpi bertemu dengan baginda Rasul. Saya pernah nyoba tapi nggak dapet. Mungkin karena saya belum bersih. Saya pernah, ya Allah kalau ketemu dengan Rasulullah itu seperti apa? Katanya ini doanya kayak gini nih gitu. Beneran nggak gitu? Saya coba praktekin dulu gitu. Tapi setelah kesini saya sadar, oh ternyata untuk berjumpa dengan Nabi itu ada level khususnya. Kalau level seperti saya perempuan biasa gitu kan, mungkin belum diridhoi Allah seperti itu. Ya suatu saat mudah-mudahan kita semuanya ya berjumpa dengan Rasulullah karena sedang dalam kondisi mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia ya, tidak berlama-lama ya, insya Allah malam hari ini kita punya kajian siapa? Bentuknya sinar. Waduh, keren banget Bunda Tia. Ya, karena memang Rasulullah itu kan separuh dari nur buatnya Allah gitu, cahayanya Allah. Jadi manusia yang tahan bisa melihat Allah, satu-satunya manusia adalah Rasulullah sendiri, karena memang Rasulullah tidak diciptakan dari tanah, tapi dari nurnya Allah. Dan tanahnya pun separuh tanah, tapi tanahnya tanah yang paling bagus gitu di surga, bukan tanah orang biasa gitu ya. Dan hanya orang-orang tertentu ya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Semoga benar ya Bunda Diah Utami, yang diimpikan adalah betul-betul dari berjumpa dengan Rasulullah itu sendiri. Karena kita kan walau alam ya, kita sendiri belum tahu seperti apa wajah Rasulullah. Yang jelas ya, meskipun di hadis tertulis gitu kan, ciri-cirinya rambutnya ikal, dia tingginya sedang, tapi kan kita juga belum tahu seperti apa bentuk atau wajah dari baginda Rasulullah gitu ya, walau alam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin ya. Masih dalam rangka Maulid Nabi sebenarnya ya, karena ini masih bulan-bulan yang baik. Kita banyak-banyak skin selawat mengingat baginda Rasul, kebaikan-kebaikannya beliau, supaya kita benar-benar mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, saya ada pertanyaan gitu. Saya jawab sekilas dulu mengenai, untuk teman yang baru gabung nih ya, mengenai doa atau PDF yang di-share itu, bagaimana tata cara membacanya. Nah, nanti diikuti saja, silahkan nanti diikuti saja urut-urutannya ya, yang akan dibacakan Bunda Susan. Dan teman-teman semuanya yang ada di ruangan ini usahakan untuk ikut membaca ya. Kalau tidak ada urgent atau punya anak kecil atau digangguin atau sedang ada keperluan yang mendesak gitu ya, PDF-nya itu di print
izin, kemudian teman-teman semuanya ikutan baca dari awal sampai akhir gitu. Karena bacaan teman-teman semuanya menentukan jumlah energi yang akan kita himpun di sini gitu. Misalnya yang ikut privat RFFLOP di grup WhatsApp jumlahnya adalah 110 atau 111 lebih gitu, hampir 120-an gitu. Nah, tapi yang ikut nge-Zoom kita 70 atau 80 orang. Nah, umpama teman-teman nggak baca, itu sayang banget gitu. Sayang banget karena apa? Energi teman-teman sendiri tertahan di sana. Tuh. Kalau energinya keluar, insya Allah perisainya juga akan terus dan membuka. Akibatnya nanti teman-teman Keren. tua juga mudah dipahamkan gitu, diberikan kepahaman gitu. Ada yang nggak paham ini zikir 3A maksudnya apa, kemudian sudah pernah kita jelaskan. Untuk teman-teman yang baru gabung mungkin belum paham ya, zikir 3A itu bagaimana Bun, terus ada terapi 478 maksudnya apa, kalau Bunda Susan nge-share tiap malam saya nggak paham deh gitu. Nah, teman-teman semuanya ya, sabar ya, ikuti prosesnya langkah demi langkah, step by step, ibarat naik tangga ya, kita nggak bisa langsung melompat ke atas gitu, pasti kita naik tangganya itu satu persatu dulu gitu. Umpama belum paham ya, minta kepahaman kepada Allah, ada doa khusus untuk meminta kepahaman kepada Allah. Saya sebenarnya maksudnya Bunda Susan juga kalau sudah menjelaskan tuh detail panjang sebenarnya keren banget itu kalau penjelasannya Bunda Susan itu. Tapi kok saya nggak paham-paham ya Bunda. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Saya juga sama dulu gitu ya. Waktu Pak Nasrullah menerangkan gitu ya. Saya dengar audio telegramnya. Kemudian saya juga ikut di campnya gitu ya. Tapi kok nggak paham-paham. Habis pulang dari camp pasti ngedetok gitu. Badannya tidak sehat. Nah ternyata memang seperti itu efeknya. Ketika kita menerima rezeki termasuk dari ilmu ya. Apabila frekuensi kita belum selevel dengan ilmu tersebut, biasanya memang ada detoksifikasi, detoks rezeki, dan teman-teman nggak perlu takut kalau sedang menghadapi detoks gitu. Pun saya kurang sehat, saya kok habis ikut RFFLOP, kenapa ya kemarin apa ya, ada yang curhat banyak kecoa kecoa muncul di rumah saya gitu, dan kemudian ada cicak-cicak di dinding diam-diam merayap nyamuknya tambah banyak, ya nggak apa-apa gitu. Jalan terus, tidak perlu khawatir ya, karena semua itu juga makhluk ciptaan Allah, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jangan takut, ih kecoa, ih cicak, ih nah saya takut seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Pokoknya untuk melatih keistiqomahan kita, satu, sabar gitu. Kuncinya apa? Satu hal saja dulu, sabar gitu. Yang penting setelah yakin nih, posisi yakin itu nomor satu. Posisi yang kedua adalah sabar gitu. Nanti teman-teman lambat laun, lama kelamaan pasti diberikan kepahaman gitu. Memang proses turunnya kepahaman ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau kayak saya sendiri, proses memahami jurus per jurus ilmu magnet rezeki itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun gitu. Sampai benar-benar saya dipanggil Allah menjadi CTMR itu dipanggil Allah. Memang seperti itu ya, dipilihkan jalannya gitu oleh Allah gitu ya. Nah, Bunda Susan juga sama. Bunda Susan malah lebih tekun dari saya gitu, lebih teliti lagi, ki opo karepe opo panas ki piye itu Bunda Susan lebih teliti lagi gitu, bahasa Jawa ya, karepe opo itu maksudnya gimana gitu maksudnya gimana, panas itu ngomong kayak gini maksudnya gimana. Nah itu lebih diulik lagi mendalam. Oh iya, klik nyambung. Nah, baru dijelasin ke teman-teman semuanya. Keren pokoknya. Makanya teman-teman yang ada di privat RFFLOP ini ya, lebih cepat ajaibnya dibandingkan kita. Itu teman susah nih ya. Kadang-kadang seperti itu, lebih cepat nemu ajaibnya dibandingkan orang yang ngajarin aja. Karena apa? Kan yang diajarkan oleh Pak Nas itu turun satu gitu. Nah di privat RFFLOP ini kita percepatannya gitu. Ini udah dapet tiketnya. Tiketnya adalah privat RFFLOP. Posternya ada di sini gitu teman-teman, posternya seperti ini. Maka teman-teman semuanya akan lebih mudah ajaib gitu. Yakin ya teman-teman semuanya bisa mendapatkan keajaiban lagi dan lagi gitu ya. Yang udah sering SGS, yang udah sering umrah bolak-balik, banyak sebenarnya testimoninya gitu ya. Kemudian ada juga yang sembuh gitu dari ketidaksehatannya, ada juga yang laris dagangannya dan lain sebagainya ya. Kayak Bunda Murti udah merasakan 15 juta sebulan, ini go 40 juta, 50 juta. Wah, mudah banget kita, insya Allah, amin, atas izin Allah. Oke. Ya, nah, teman-teman,
tanpa berlama-lama lagi supaya kita nanti tahu saat tidur ada uang masuk ke rekening, bukan hanya masuk ke alam mimpi atau sedang tidur atau kita sedang jalan-jalan tapi rekeningnya masih berbunyi tentunya nyaman banget ya nggak, enak nggak? Nah, tapi kekayaan yang berkah, Allah magnet rezeki, insya Allah akan mudah kita dapatkan. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut Bunda Susan yang sedang berbunga-bunga di jilbab. Ya, putihnya berbunga-bunga ya, Pak. Iya. Wajib itu berbunga-bunga. Depan belakang juga ada bunganya tuh, belakang juga. Senang aku emang kebun bunga, senang. Iya. Iya, keren udah. Kita sambut menang-menang gurunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Pita, openingnya luar biasa, dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Alhamdulillah tadi sudah dicek semangatnya. Saya yakin teman-teman semua yang ada di sini ya bismillah menuju ke 100 nih. Ya semua masuk ada di Zoom ini ya bismillah, karena kita akan meraih energi brilian agar bisa membentuk ya pemadatan rezeki kita, yaitu ke rezeki finansial gitu ya bismillah. Kemudian rezeki goibnya apa nih? Bahagia, tenang, senang, syukur. Nah di situ akhirnya nanti memadat membentuk ada rupiah yang kita memang butuhkan untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah tadi Bunda Pita menyampaikan ketemu dengan Rasulullah ya. Saya kok akhirnya ingat gitu ya. Saya berbagi cerita sedikit aja 3 menit, boleh? Boleh? Boleh enggak? Boleh ya, iya boleh. Bunda Dia Utami juga bertemu ya dengan beliau ya. Masya Allah, Nabi kita tercinta ya. Saya mengatakan itu wallahu a'lam ya, siapa gitu ya, bukan mimpi sebenarnya di tahun 2012, dan ini saya tidak ceritakan kepada siapapun, bahkan dengan guru saya pun gitu ya. Jadi sebelum ke Paknas kan saya juga ada ikut ya Bapak Kiai A, B, C gitu kan ya, tetapi saya tidak cerita gitu, tidak cerita. Kemudian dengan suami juga tidak cerita gitu ya kan, gimana ya, kayak mungkin aneh lah gimana gitu kan. Nah saat itu tuh pada saat di Masjid Nabawi kan ada ya itu ya 10 hari ya. Bunda Popon mohon izinnya, Bunda Popon di-unmute, Bunda Popon di-unmute bisa. Nah alhamdulillah, mohon izin nanti teman-teman ya yang lepas ini ya untuk unmute-nya bisa di konektivitas kembali. Nah saat itu ada di Masjid Nabawi kan, pada saat mau kepulangan ya, kita 10 hari ada di sana. Berarti di sana disebutkan adalah arba'in ya, kita untuk bisa sholat di masjid terus gitu ya. Alhamdulillah saat itu kayak kemarin aja ya, padahal itu tahun 2012, sekarang 2000. Siapa lagi ya? Yang lepas siapa lagi ya? Mohon izin ya. Nah, tahun 2012, sekarang 13 tahun ya, tapi kayak baru kemarin gitu ya. Saat itu ada di Masjid Nabawi, kemudian kita kan kayak berebut waktu ya, berebut lift juga dan lain-lain gitu. Akhirnya saya sering untuk persingkat gitu, tidak banyak ada di hotel gitu. Misalnya duhur sama asar sekalian gitu kan. Nah kemudian nanti subuh sama duha gitu kan. Nah kemudian nanti kalau asar itu jangan langsung pulang gitu kan, karena apa, nanti untuk bisa zikir lebih lama di sana, pulangnya menjelang maghrib aja gitu kan. Kemudian nanti setelah makan dan lain-lain baru ke masjid lagi untuk bareng dengan Isya gitu kan. Jadi akhirnya di maktab itu jarang waktu gitu kan, seringnya ada di masjid. Kemudian di Raudhah itu ya berebut, alhamdulillah tiap hari itu bisa ke sana. Bahkan kalau misalnya sempat itu bisa pagi sama jam malam gitu kan. Kalau perempuan kan malam tuh ya, berlama-lama di sana. Nah suatu saat saya ingat itu adalah setelah ba'da asar gitu kan, ba'da asar untuk bisa mohon izinnya itu duhur gitu kan ya, untuk menunggu waktu asar. Nah shop itu kosong kan,
Di sana saya ngesuk untuk bisa ke depan, ya berebut untuk bisa ke depan. Kemudian di sana alhamdulillah ketemu tuh tempatnya udah lengang banget, menunggukan ada suara adzan asar, kayaknya di sana zikir ya. Dari zuhur ke asar, berebut ke depan. Nah, waktunya masih panjang tuh gitu kan. Saya duduk di situ. Kemudian saya melihat ke depan kan, ke sana gitu kan, ke arah kayak bilik gitu kan dikasih ada batas ya gitu kan, karena di depan akhirnya ada biliknya tapi masih ada jeda di depannya gitu, jeda lantai gitu ya, nggak dikasih karpet. Nah, saat zikir kan kita kan menghadapnya ke sana gitu, ke depan, karena kan belum sholat ya, masih zikir aja tuh seperti ini, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau apalah kita baca sholawat gitu kan. Nah, tiba-tiba mohon izinnya ya teman-teman semua ya, mohon izin. Saya enggak keminter, enggak, karena saya ini cerita pengalaman ya. Kalaupun itu beliau, alhamdulillah. Tiba-tiba saja di depan itu, karena sampai sekarang tuh saya enggak lupa gitu ya. Jadi ingat terus gitu. Nah, tiba-tiba saja non jauh di sana, tapi berasa dekat gitu. Kok ada sosok gitu kan. Tapi di depannya itu kayak orang ramai banget gitu. Tapi bukan di masjid itu gitu kan, bukan di masjid, tapi situasinya tuh kayak ada di alam mana gitu kan. Kemudian kelihatan kepala kayak gitu kan, orang-orang kemudian melihat ada kayak yang ceramah di sana gitu, ya ceramah, saya ada di situ termasuknya gitu kan, menyimak di sana. Nah, sesosok itu memakai pakaian hijau gitu kan, hijau, kemudian penutupnya itu ya ala orang sana gitu kan, ada tutupnya gitu kan. Kemudian di sini ada kayak gininya gitu. Kemudian jubah gitu kan ke bawah hijau, ada kayak menuju ke putih gitu kan. Aku melihat tuh kok anggun banget, masya Allah gitu, masya Allah anggun banget, terpesona luar biasa, terpesona luar biasa. Nah, ada yang mengatakan Rasulullah Nabi Muhammad gitu kan, bisa makin terpana kan di situ gitu kan, semakin terpana. Nah, kemudian beliau memandang ke semua umatnya gitu kan, termasuk juga ke saya gitu kan. Ya Allah, luar biasa beliau gitu kan, sosoknya anggun gitu, luar biasa ya. Jadi kalau kita ngomong cantik kan perempuan ya, tapi beliau laki-laki gitu kan, beliau laki-laki gitu kan. Nah, pada saat itu saya dalam kondisi yang terpana, kemudian gambar itu melambat, menyamar, kemudian kayak menghilang, akhirnya bentuknya bilik kembali gitu. Tapi saya memang melek gitu, melihat gitu, benar-benar sekitaran berarti 15 menit 20 menit gitu. Itu pengalaman saya waktu mau pulang ya, berarti kan arba'in dulu ada di Masjid Nabawi gitu ya. Nah, beliau itu yang ada nampak di sana siapa gitu ya, wallahu a'lam gitu kan. Kalau memang beliau adalah Rasulullah, alhamdulillah gitu. Dan ini adalah menjadi istilahnya rezeki saya gitu ya. Nah, saya enggak menyampaikan keluar gitu, enggak. Cuma efeknya gitu ya, efeknya dari setelah haji itu, bawaannya itu kayak pengen ibadah aja kayak gitu. Inginnya itu kalau enggak zikir baca Al-Quran, sholat, memperbaiki diri kayak gitu kan. Kan tahun 2012 gitu kan. Nah, kemudian pulang-pulang itu yang kemarin saya ceritakan ada di grup ini ya, di Zoom yang kemarin, saya kayak katanya kok muda banget gitu, kayak cantik banget gitu, kayak bukan Bunda Susan tuh kayak gitu. Pulang-pulang kalau saya sendiri merasakannya ya kondisinya aku kayak gini, jalan gitu ya dari Maktab menuju ke Baitullah gitu kan, karena hanya 1 kilometer ya, jadi kan jalan terus. Nah, badan itu menyusut sekali gitu kan. Akhirnya pulang kan orang pada pangkling gitu kan, enggak gemoy kayak gitu kan, berkurang banget karena kan jalan terus, walaupun cuma 800 meter kan cukup ya, maksudnya untuk olahraga kayak gitu, karena sehari kan enggak sekali aja gitu kan, bira-biri. Nah, itu pengalaman saya teman-teman. Nah, ini saya bagikan hanya di sini karena teman-teman semua keluarga saya gitu ya. Dan termasuknya ini adalah pengalaman gaib ya, kayak di dunia kuantum gitu kan. Nah, teman-teman juga berlatih kan di dunia kuantum. Jadi berlatih dengan tekun gitu ya. Akhirnya saya sih kayak enjoy aja sih cerita dengan teman-teman, apalagi dibuka tadi gitu ya. Akhirnya oh iya, saya pernah mengalami itu gitu kan. Nah, antiknya gitu ya, antiknya dan kerennya saat itu kan marak Facebook ya, saya Facebookan terus kan, sampai foto haji itu saya buat semua di Facebook, ratusan itu, sampai ada yang komen teman saya dari Semarang,
itu enggak sekalian 1000 foto Bunda gitu nyindir saya kan gitu. Tamat di sana. Nah tiba-tiba saja ada di beranda saya itu muncul gambar dari ini apa namanya tutup kepalanya Rasulullah kayak gitu yang dimuseumkan gitu Bunda Rosnidar. Di situ ya Allah, ini kan aku lihat kemarin di sana gitu, aku kan lihat kemarin kayak gitu Bunda. Jadi ini gitu kan, ini apa namanya topinya ini gitu ya kan, topi di sininya ada kayak putih kehijauan, di sininya putih kehijauan, yang sininya hijau gitu kan. Kan Rasulullah memang suka memakai pakaian warna hijau gitu di dalam kisahnya itu gitu kan. Akhirnya kayak dipertemukan gitu di Facebook, dimunculin kayak gini. Itu kan topinya tuh yang dipakai, kamu pernah lihat tuh kemarin kayak gitu suaranya kayak gitu kan. Saya akhirnya iya ya, kok persis yang saya lihat gitu kan, gambar ada di Nabawi itu. Tapi kan menghilang setelahnya karena kan itu penglihatan ada di kuantum kayak gitu kan. Nggak bisa direwin sewaktu-waktu, nggak bisa, maksudnya kejadian itu cuma kejadian ada di kuantumnya saya ya tinggal dinampakkan aja kayak gitu gitu kan. Maksudnya untuk di umum ya orang nggak tahu, yang tahu kan memang itu pengalaman goib ya saya gitu ya. Nah itu teman-teman semua kurang lebihnya ya. Saya nggak mengatakan yang berlebihan bagaimana, tidak. Saya pun juga nggak mengaku saya lo yang seperti ini seperti itu juga enggak. Karena kita harus tetap dalam kondisi yang tawadu, kita harus tetap banyak memuliakan orang lain, enggak kemudian merasa lebih dari orang lain. Kalaupun itu kemudian diberikan ada makom atau posisi, yang memberikan kan Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta raya ini. Dan saya juga enggak pernah mengangkat diri jadi imam, itu enggak pernah, teman-teman. Coba di pengajian itu kalau ada yang komen bagaimana, saya suruh di depan. Tolong ya Mas, tolong ya Mbak, jenengan di depan, saya jadi audien tuh aku senang gitu kan. Nggak ada yang mau gitu. Saya nggak kuat Bunda di situ, Bunda aja gitu. Akhirnya nggak jadi komen, nggak jadi komen macam-macam kayak gitu. Karena saya di situ istilahnya mau melakukan pengorbanan. Lah siapa yang mau memimpin zikir? Kalau misalnya nggak ada yang mau berkorban, tapi kalau ada ya kemudian kok mampu dan itu memang istilahnya diizinkan semuanya gitu ya, silakan. Saya juga istilahnya mau suara 2, 3, 4 atau saya audien itu juga saya enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Jadi saya enak semua di posisi mana ya, dimanapun saya senang gitu ya. Jadi di mana-mana aku senang gitu ya teman-teman ya, enggak ada persoalan gitu ya, enggak harus ada di depan terus kayak gitu kan ya, di tengah di belakang enggak persoalan gitu kan. Tapi kalau dikasih depan alhamdulillah gitu ya. Nah ini cerita ya, kisah nyata gitu ya, tapi itu berkaitan ya bismillah ya dengan ada peningkatan dari spiritual kita ya. Bismillah kita memang nanti betul-betul ya teman-teman, saya doakan bisa benar-benar bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti itu teman-teman ya, pengalaman nyata ya, dan saya ceritakan hanya ada di sini, Masya Allah. Nah Bapak Ibu, kita malam hari ini ya akan sharing gitu ya, sebenarnya sharing ya. Saya akan menyampaikan bagaimana cara ciptakan sistem saat tidur saja nanti teman-teman bisa dapatkan uang. Nah tentunya memang teorinya dulu gitu kan, materinya dulu ya. Nah materinya dulu saya sampaikan, nanti kan prakteknya nih. Prakteknya kita lakukan LOP, tapi kemudian sebelumnya kita untuk buka perisai dengan apa? Masuk ke gua keajaiban, kita akan baca Al-Quran berjamaah. Di samping itu di tengah-tengahnya nanti kan ada proyeksi-proyeksi ayaswi gitu kan, ada doa gitu kan. Nah di sana akhirnya nanti akan ada LOP yang bisa kita jalankan gitu ya. Nah teman-teman semua, cara ciptakan sistem agar tidur saja teman-teman nanti bisa dapatkan uang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya mengalaminya, maka saya ingin sekali teman-teman juga bisa mendapatkannya. Mau apa tidak teman-teman? Tidur aja dapat uang, mau ndak? Angkat tangannya yang mau, angkat tangannya. Mau. Agar jadi doa ya, agar jadi doa nih. Karena saya benar-benar nih doain teman-teman nih, benar-benar LOP teman-teman ya, uangnya banyak, hati bahagia, keluarga samara gitu ya. Kayak tadi tuh agak siang ya, Bapak Syafar udah di sini apa belum ya? Bunda tolong aku di LOP-in Bunda aku tolong di LOP-in. Saya masih di jalan. Siang-siang tuh jam 2, mulai jam 2 udah heboh banget ya. Ayah Safar mana ya Ayah Safar? Ada di sini udah belum ya?
Udah tolong aku dibantu bunda aku bilang, siap. Mana ayah sawar sudah hadir loh. Nah akhirnya tak bantu ayah sawar ya. Manusia ya ayah sawar ya. Nah tak bantu LOP. Wah masya Allah uangnya cair sekepok. Masya Allah. Ngalir ada. Alhamdulillah. Hilang. Semua Allah yang atur ya, ayah sabar ya. Bismillah itu Allah yang izinkan. Kita hanya ikhtiar gitu ya ayah ya. Tapi ikhtiarnya memakai ada teknologi LOP magnet rezeki yang Bismillah dengan urutan-urutannya. Kemudian kita TSL gitu ya. Nah saat TSL itu kita lupakan gitu ya. Jangan diingat-ingat mau kapan seperti apa caranya dan lain-lain. Udah TSL aja setelah dibayangin gitu ya. Alhamdulillah akhirnya cair gitu ya, ayah Syafar ya, alhamdulillah. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.